Oke, halo semuanya. Di video kali ini gue akan bahas 7 perjalanan hidup yang akan kalian alami sebagai forex trader. Sebenarnya nggak cuma forex tok sih, ada saham, kripto, forex dan lain sebagainya. Tapi aku akan jabarin karena di sini aku adalah seorang forex trader, teman-teman. FYI, aku itu udah terjun di dalam industri ini sekitar 6 tahun, teman-teman. Jadi banyak hal yang aku alami, entah itu di real life maupun langsung di market. Cuman di sini akan aku jabarin 7 perjalanan yang bakal kalian alami sebagai forex trader. Nah, fase pertama, ketika kalian adalah orang yang pemula, kalian itu adalah orang yang bener-bener nggak tahu apa-apa tentang financial market. Terus kalian scroll di TikTok, oh apa sih ini? Kok bisa nih anak muda kaya nih? Kalian udah mulai nih terpancing dengan profit instan, ya kan? Kerjaan mudah, kaya raya di usia muda. Kalian udah terpancing ya dengan branding di luaran sana. Jadi sebenarnya nggak heran ya. Aku sendiri pun orang-orang sekitarku atau mungkin orang teman-temanku yang dulu pun juga ke-trigger dengan apa yang aku posting di sosial media. Cuman apa yang aku post di sosial media itu bener-bener real adanya. Bukan cuman konten doang, terus nyewa-nyewa Porsche atau nyewa-nyewa Mustang. Aku nggak pernah ngelakuin itu gitu. Jadi bener-bener apa yang aku posting di sosial media itu adalah apa yang aku punya, teman-teman. Jadi mungkin yang bisa bedain ya aku sama mereka ya itu tuh. Jadi kan harus bener-bener pinter-pinter nih ya kan ketika milih aku ngeklik profil seseorang, teman-teman. Nah, ketika kalian udah ke-trigger, kalian tuh searching loh di YouTube ya kan. Tutorial cara trading forex, ketemunya adalah metode ngintot di luar sana itu. Yang dimana SL-nya tipis, diajarin sniper dan lain sebagainya. Padahal basic utama ketika profit itu bukan itu. Ya, basic buat ngelihat market tuh bukan itu. Yaitu mungkin kalian bisa belajar di SNR maupun di SND sama pemahaman market structure itu udah cukup menurutku. Jadi kalian harus bisa lihat nih perkiraan nanti probabilitasnya bakal naik atau turun. Ketika kalian udah ke-trigger, terus kalian udah mulai belajar, teman-teman, terus kalian itu udah tak paham nih tentang forex market, tentang cara trading di lotnya, cara trading di goldnya seperti apa, fundamentalnya seperti apa. Nah, kalian akan memasuki fase yang kedua. Itu adalah over confidence. Ketika kalian udah ngerasain profit besar di market, mungkin udah ngerasain 1 juta pertama, udah ngerasain 10 juta pertama, kalian itu udah ngerasa sombong. Udah ngerasa sombong di mana, oh trading gampang nih, tinggal pencet-pencet doang 10 juta bisa dapetin, atau 10 juta bisa masuk di rekening. terus ketika kalian udah ngerasa seperti itu, euforia kalian udah meningkat, kan bakal ngelupain yang namanya satu hal penting di dalam market, yaitu adalah risk management. Lot kalian itu kalian naikin ya kan, terus stop lossnya kalian hapus, udah Full margin aja, ya kan. MC depo, mati tanam. Ya sekarang bakal mengalami fase yang seperti itu. Ketika kalian udah ngerasa kok anjing banget nih market ya kan, terus kalian itu udah mungkin ya profit yang kalian dapetin di beberapa waktu kemarin mungkin sekitar 50 juta 30 juta itu hangus semuanya, terus ngerasa anjing nih market susah banget cok gitu. Kalian bakal masuk di fase yang ketiga, yaitu adalah reality check. Terus kalian loss, profit gede dem. Terus kalian bakal ngerasain ya kan namanya reality check atau loss terbesar dalam sejarah yang pernah kalian alami. Yang mungkin biasanya 500.000, 500.000, sejuta untuk level stop lossnya. Tiba-tiba nih terus kehilangan uang 100 juta. Jadi modal kalian tuh bener-bener hilang atau margin call. Pasti kalian akan ngalami yang seperti itu. Karena kenapa? Ini adalah fakta. Jadi fakta pahit yang harus kalian telan. Lu kira jadi seorang trader itu gampang? Enggak anjing. Susah banget, susah. Di sini nih ya, kalau misal disuruh milih ya kan, aku nenangin satu cewek atau 2 cewek ini misal ya kan, terus dibanding belajar trading aku mending ini. Karena susahnya minta ampun gitu. Jadi banyak hal yang benar-benar kita pelajarin. Banyak hal yang benar-benar kita harus kuasai di sini. Gak cuma teknikal, gak cuma tentang strategi, tapi di emotional controlnya. Karena mereka tuh gak bisa ngontrol emosinya sendiri. Mungkin kalau misal ngomongin teori ya, oke, ada yang namanya makroekonomi, ada yang namanya support resistance, ada yang namanya ICT, ada yang namanya SMC. Hal itu sebenarnya bisa dipelajarin 6 bulan lah. Jago kalian pasti di strategi itu. Tapi ketika kalian itu mempelajari semua strategi, akhirnya yang ketika terjadi adalah informasi yang masuk kepada ide otak kalian itu semakin banyak karena kalian mempelajari A, B, C, D, E, F, G. Karena nggak bisa dipungkiri ya, media sosial sekarang tuh lumayan gila ya kan. Kalian scroll, oh lihat nih trader pakai support resisten udah profit konsisten, mungkin udah punya Alphard, punya mobil-mobil yang tergolong bagus teman-teman. Terus kalian scroll lagi, oh ketemu ICT, oh ini kok profitnya bisa rubah 200.000 jadi 100.000 ya, oh penasaran, ya udah kalian masuk
lah di situ ya kan. Terus kalian belajar. Akhirnya apa? Otak kalian tuh nggak bisa nyampein. Otak kalian tuh kebanyakan strategi dan akhirnya apa? Kalian itu malah kayak orang goblok gitu. Ketika di market tanyain kayak orang goblok. Karena kenapa? Aku punya temen juga yang seperti itu. Ya salah satu tim di Junvest dulu itu adalah orang yang benar-benar bisa jago analisa, bisa melajari week off, melajari SMC, ICT dan sebagainya. Tapi ketika aku kasih akun 1000 USD, nggak ada sehari margin call, itu hal yang gimana gitu loh. Karena terlalu banyak informasi yang dia punya. Akhirnya kenapa? Ketika informasi daripada strategi yang dia pakai atau strategi yang mereka pelajari itu saling bertabrakan, akhirnya itu membuat suatu kebingungan, teman-teman. Jadi saranku kalau misalnya kalian lagi belajar teknikal, pelajari satu hal yang menurut kalian itu paling simple, paling enak, paling benar-benar sesuai dengan style kalian. Ya udah fokusin di satu strategi, nggak usah gonta-ganti. Aku dari dulu sampai sekarang cuman pakai SNR, SND sama market structure aja, nggak pakai yang lain-lain. Pokoknya apa yang aku omongin di sini adalah benar-benar realita. Kalian bisa cek videoku sebelumnya, ya kan, videoku 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu. Itu kalian bisa cek bahwasanya strategi yang aku pakai ya cuman itu tok, nggak pakai yang lain-lain. Karena kenapa? Itu suatu hal yang ribet, teman-teman, kalau misalnya ngomongin strategi. Karena poin utama ketika kita trading, kunci berhasilnya itu adalah di emotional control kita, di psikologi kontrol kita, bukan di strategi. Kalau mungkin ya masalah di dalam trading itu adalah tentang strategi, gua akan pelajari semua strategi yang ada. Cuman menurutku itu nggak ada gunanya. Coba mungkin kalian lihat deh, ya kan, kalian lihat ada channel nih di YouTube, ya kan, terus kalian lihat nih video-videonya. Kok ini strateginya A, kalian scroll lagi strateginya B. Padahal itu satu channel yang sama. Yang kalian cari itu apa gitu. Mereka itu nggak peduli sama psikologi kalian, itu nggak peduli. Yang mereka peduliin adalah views, teman-teman. Makanya bahas strategi baru, kasih sepong ini, sepong itu. Padahal dia trading aja belum tentu profit, bos. Jadi kalian bisa cek lah orang yang benar-benar expert di bidang SNR, SND sama orang yang kelihatannya pinter banget di strategi. Coba kalian suruh mereka trading battle atau nggak usah trading battle deh. Kalian bandingin aja hidupnya berubah nggak? Gitu. Kalau hidupnya berubah, oke. Berarti orang ini benar-benar jago. Tapi kalau misal nggak berubah gitu-gitu doang, ya wis ngapain? Apa yang perlu kita pelajarin dari dia? Nah, ketika kalian udah reality check, kalian udah ngerasain profit, ngerasa loss besar di market, kalian akan mengalami yang namanya fase keempat, yaitu adalah balas dendam ke market. Ya kan, kalian udah ngerasa anjing di market, udah nggak bisa, udah ngilangin profitku, ya kan, udah ngilangin uangku udah ratusan juta di sini. Gimana nih cara recovery-nya gitu. Itu pasti kalian bakal ada pikiran seperti itu. Nah, ketika kalian udah balas dendam, kan fase recovery, terus balas dendamnya di sini itu bukan kok kalian tuh punya plan recovery plan, enggak, tapi berdasarkan emosi. Ketika kalian udah ngerasain balas dendam berdasarkan emosi, satu hal yang pasti kalian akan jatuh lebih parah daripada sebelumnya. Yang mungkin nih di akun kalian tuh 100 juta hilangnya. Terus the next plan itu akan kehilangan lebih daripada itu, entah itu 300 juta, 400 juta, entah 500 juta. Itu kan tergantung kantong kalian tuh punyanya berapa gitu. Jadi ketika kalian udah hal yang seperti ini, yang kalian pelajarin itu bukan lagi chart, teman-teman, bukan lagi tentang candlestick atau bukan yang lain sebagainya. Yang benar-benar kalian kontrol itu adalah dimana kalian tuh harusnya berpikir. Kalau misal kalian seperti ini terus, jatuh di lubang yang sama terus, yang ada kondisinya akan lebih memburuk. Jadi sarannya gimana? Bagusnya gimana? Yang aku lakuin waktu itu adalah benar-benar mediasi, teman-teman. Benar-benar kayak aku udah nggak trade ya. Ketika aku mungkin kalau misalkan cek ya di video gue yang sebelumnya, yang dimana aku ngomong loss 300 juta dalam semalam tuh, aku dalam 2 hari ya benar-benar mediasi, benar-benar kayak ya udahlah, aku coba buat ikhlasin apa yang udah hilang, karena mau gimana pun juga kita mau ngerengek seperti apapun juga itu gak akan balik ke kita. Jadi kita harus benar-benar ikhlasin, lossin, benar-benar udah lupain lah kejadian itu. Ketika kita ngerasa wis benar-benar mulai dari nol lagi, ya wis kita start pelan-pelan. Dan akhirnya apa? Dari loss 300 itu dalam waktu seminggu itu udah recovery semuanya, teman-teman. Plus profit. Jadi total profitku itu sekitar 500 juta waktu itu. Tuhan masih sayang lah sama gue. Enggak guys, itu benar-benar udah aku plankan. Jadi 3 hari full itu aku benar-benar maksimalin di dalam trade. Ketika sekalinya aku udah emosional, emosinya udah naik, teman-teman, aku bakal stop di detik itu juga. Jadi benar-benar kontrol emosi. Karena ketika aku kepancing sama emosi yang kedua kalinya, uangku itu benar-benar habis. Benar-benar habis. Karena ketika habis loss 400 juta itu, uang yang tersisa cuma 200 juta. Dan buat ngebalikin itu semuanya itu butuh gain sekitar 200% dari modal yang gua punya. Itu pun kalau misal gua all in, ya tabunganku gua all in. Untungnya waktu itu modalnya cuma sekitar 50 juta loh. Aku spend sekitar 25%-an lah dari tabunganku. Semua
semua yang aku alami itu gue share ke kalian. Biar apa? Biar kalian itu juga akan paham bahwasanya kalian akan mengalami hal yang seperti ini. Jadi kalian benar-benar bisa meminimalisir di suatu saat nanti, teman-teman. Nah, ketika kalian udah balas dendam, teman-teman, kalian akan memasuki fase yang ke-6, yaitu berhenti mencari holy grail. Kalian itu udah nggak butuh yang namanya strategi kayak gitu. Kalian itu udah nggak butuh yang namanya strategi buat keren-kerenan tuh, kalian nggak butuh. Yang kalian butuhin adalah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, ketika kalian udah ngerasa di fase ini, gua jamin 2 tahun yang akan datang atau mungkin 1 tahun yang akan datang, tergantung progres kalian, itu kalian bakal jadi trader yang bener-bener hidup di market. Karena fase ke-6 ini, orang yang dia trade-nya itu udah 3 tahun 4 tahun belum tentu udah memasuki holy grail. Jadi gua jamin itu. Karena kenapa? Banyak orang-orang yang udah ngalami ini. Mungkin beberapa murid-muridnya di Jinvest, member-member di Jinvest itu juga berada di fase ini. Beberapa bulan setelahnya dia udah ngerasain profit konsisten. Intinya itu adalah dikontrol diri, teman-teman. Coba misal nih kalian lihat nih ada beberapa orang nih toksik sama kalian. Kalian tuh nggak bisa, ya kan? Ibaratnya anjing-anjing mereka tuh nggak bisa. Memang sifatnya seperti itu gitu. Atau mungkin nih tiba-tiba cewek kalian tuh ngomong ya aja gitu. Kalian tuh nggak bisa bungkam mulutnya mereka tuh nggak bisa, teman-teman. Yang kalian bisa kontrol adalah lu tahan nggak sama nih orang. Kalau misal nggak tahan lu keluar. Jadi seperti itu, sesimpel itu. Karena orang-orang toksik seperti ini yang ada di lingkungan kalian itu bakal merusak ya yang namanya habit yang benar-benar kalian udah bangun. Merusak yang namanya karir, ganggu kerjaan kalian. Padahal fokus kalian atau goals kalian itu sukses di usia muda. Kalau misal orang-orang di sekitar lu itu toksik dan lu masih berada di situ, ya nggak bakal berkembang, bos. Sama halnya ketika kalau misal kalian pengen berterbang tapi yang kalian jumpai tiap hari itu adalah ayam, nggak akan bisa berkembang. Terkecuali kalau misal kalian itu belajar sama elang, sama burung di luaran sana, pasti nggak bakal bisa terbang. Jadi poinnya di situ. Nah, ketika kalian udah capek nih, udah nggak mencari holy grail lagi, yang kalian akan memasuki fase yang ke-7, yaitu fase trading ini adalah membosankan. Ketika kalian lihat chart udah males banget, ya kan? Kalian buat story-story di WA itu udah males banget. Itu adalah tanda sukses, teman-teman. Karena memang yang namanya disiplin terhadap plan itu membosankan. Pakai lot 0,10 terus atau pakai 1 lot terus itu membosankan. Tapi percaya sama gua, hal ini sama seperti snowball effect, teman-teman. Lama kelamaan ya kan bola yang berputar itu semakin besar. Jadi percaya sama yang namanya compound interest. Ketika kalian udah angka 1, 2, 3, 4, 5 itu akan tiba-tiba jadi 10, 100, 200, 500. Karena ini adalah efek dari compound interest, bunga berbunga. Ketika suatu kebiasaan kecil kalian pupuk pelan-pelan hari demi hari, kebiasaan ini akan semakin besar impactnya. Sama halnya ketika kalau misal kalian temuin anak kecil ya kan belajar bahasa Inggris 1 kata per hari, mungkin dalam setahun itu bisa dapetin 365 kata. Terus di tahun berikutnya dia udah bisa ngomong apapun itu, bahasa Inggrisnya lancar banget. Itu kalian udah sama seperti itulah. Efeknya nggak berasa memang 1 kata per hari, apa sih anjing. Tapi kalau misal kalian lakuin secara pelan-pelan dan kalau kalian konsisten, percaya sama gua, kalian itu bakal jadi orang. Kalian bisa dapetin uang di market, kalian mau foya-foya dihidupin sama market, mau beli mobil apapun itu yang kalian mau itu dibiayain sama market. Jangan remehin hal kecil. Karena kebanyakan trader ketika udah loss profit $10, $20 itu udah kayak apa sih kecil banget gitu. Tapi kalau semisal itu kalian gulung lagi, itu bakal jadi akun yang besar. Contoh kalau semisal kalian cek di websitenya di Jinvest, teman-teman, kita share juga portofolio yang dimana ini modalnya cuma 4.000-an USD, 5.000 atau 4.000 USD, aku lupa udah lama banget, teman-teman. Nah, ini sekarang grownya jadi 100.000 USD. Dari modal sekitar 60 juta itu jadi 100.000 USD atau sekitar 1,5 M. Dan ini benar-benar aku step by step ya. Dapatnya kecil, cuma 5%, 3%, 2% sebulan. Enggak kerasa, tapi kalau misalnya udah equity-nya gede ya kan. 10% dari 100.000 USD itu udah $10.000 atau 160 juta. Snowball effect ini benar-benar ngerubah hidupku. Dari yang mungkin biasa dulu naik motor, sekarang ya udahlah alhamdulillah dapat mobil murah-murahan gitu. Oke, jadi thank you semuanya. Kalau misal ada pertanyaan boleh langsung drop di kolom komentar. Ciao.